Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga tetap sehat dan juga pastinya tetap semangat. Senang sekali di kesempatan kali ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Fenabella Arin di Anjang Sana. Ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kembali kami mengajak kepada pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas. Pemirsa, kita tahu bahwa saat ini bangsa Indonesia dan juga khususnya daerah istimewa Yogyakarta masih bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kemarin dan juga pastinya kita masih bersama-sama juga mengikuti masa pemberlakuan PPKM yang mau tidak mau akhirnya juga berdampak pada berbagai macam sektor kehidupan, termasuk salah satunya adalah sektor pariwisata. Menurut data pertumbuhan ekonomi triwulan 2021 yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa ternyata setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Artinya upaya pemulihan ekonomi pun juga berbeda. Strateginya berbeda, caranya berbeda, termasuk kecepatannya juga berbeda. Di sini pemirsa dibutuhkan adanya sinergi dan juga pastinya ide-ide untuk terus bersama-sama kita bisa berkolaborasi bagaimana caranya ketika nanti saatnya sudah tiba kita bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam saja, kita juga telah selalu melaksanakan upaya percepatan vaksinasi sebagai salah satu cara untuk kembali membuat kondisi membaik dan harapannya segera bisa mengeksekusi ide-ide yang selama ini telah dicanangkan. Kira-kira bagaimanakah seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan juga dinas terkait terus bersinergi untuk bisa mensukseskan program-program tersebut? Kali ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dengan ketiga narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Bersama kami di sini telah hadir beliau anggota Komisi A DPRD DIY. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Sutemas Waluyanto. Pak Sutemas, apa kabar Bapak? Baik Mbak Arin. Baik, alhamdulillah sehat Salam selalu sehat. Bapak. Alhamdulillah sehat selalu. Iya, baik, semangat ya Bapak untuk kesempatan kali ini. Semangat Mbak Arin. Iya, baik, matur nuwun, terima kasih Pak Temas. Dan berikutnya kami juga menyapa telah bergabung bersama kami di sini beliau Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Singgih Raharjo SHMED. Pak Singgih, kabar baik, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan satu lagi, Aha, harus bahagia. jangan lupa harus bahagia. Pokoknya itu jadi kunci imun yang kuat Pak Singgih nggih. Supaya imunnya meningkat. Pastinya, baik. Terima kasih Pak Singgi. Dan juga pada kesempatan kali ini bergabung bersama kami, pemirsa semuanya, Kepala Bidang Kemahasiswaan Stipram Yogyakarta. Ada Dr. Is Darmanto Empar. Pak Is, kabar baik Bapak, semangat? Kabar baik Mbak Arin, terima kasih. Ya, sehat semangat selalu nggih Pak nggih? Oke, semangat selalu. Kita bersama-sama mewujudkan Yogyakarta yang sehat. Oke, terima kasih matur nuwun Pak Is. Dan sekali lagi pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama terkait dengan upaya pemulihan pariwisata di Yogyakarta seiring akselerasi vaksinasi COVID-19. Saya akan awali perbincangan kali ini bersama dengan Pak Sigi terlebih dahulu ya. Bapak, ini kemarin juga masih terus digencarkan upaya vaksinasi yang ternyata juga dilakukan bersinergi bersama dengan para pelaku wisata. Asik sekali Pak, kemarin saya lihat ada kegiatan vaksinasi di tempat-tempat destinasi wisata di pantai, kemudian juga di destinasi wisata lainnya. Sejauh ini sudah berjalan seperti apa Pak Singgi? Ya, jadi vaksinasi di tempat wisata kita lakukan vaksin wisata gitu ya. Aha. Bukan wisata vaksin. Jangan sampai kebalik. Jadi vaksin wisata ini adalah vaksinasi yang kita lakukan di tempat wisata. Dua hal yang kemudian kita dapatkan, yang pertama adalah terselenggaranya vaksinasi itu sendiri untuk kalangan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, kita juga sekaligus mempromosikan tempat yang dijadikan sebagai venue vaksinasi tersebut. Ini juga menjadi ajang untuk kolaborasinya seluruh stakeholder. Nah, kami tidak sendiri ya, jadi kita tidak sendiri pelaksanaan vaksin itu tentu kerjasama dengan dinas kesehatan, kemudian layanan kesehatan setempat, ada puskesmas, ada rumah sakit yang terlibat, kemudian
juga Dinas Pariwisata tentunya, baik provinsi, kabupaten, dan juga rekan-rekan dari Kominfo dan sebagainya. Nah ini adalah sudah berjalan ya, sudah berjalan beberapa kali. Saya sampai lupa menghitungnya, harusnya kemudian hashtagnya ini keberapa dan sebagainya. Besok saya buat, karena ini akan berlanjut terus. Jadi di Kidul, di pantai, kemudian di Breksi ya, kemudian di Ngobaran, kemudian ada juga di Puncak Sosok ya. Belum lama kita lakukan di Jogja Bay, kemudian Binusari, di Mangunan, dan di Geosite Ngingrong. Tentu ini adalah upaya untuk mengakselerasi vaksinasi tersebut dalam rangka untuk mencapai luasan cakupan sekaligus untuk mencapai herd immunity yang kita tahu harus 70% dari penduduk itu sudah tervaksinasi COVID-19. Nah, data yang kami peroleh saat ini Jogja masih DIY masih cukup rendah. Jadi ini yang kemudian kita lakukan akselerasi seperti itu. Baik Pak Singgi, kemudian kemarin siapa saja Pak Singgi yang terlibat dalam upaya vaksinasi tersebut? Apakah hanya pelaku wisata saja atau mungkin juga masyarakat umum bisa mendapatkan fasilitas tersebut Pak Singgi? Fokusnya kita memang di pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kemungkinan masyarakat sekitar itu juga pasti akan kemudian kita perbolehkan untuk kemudian gabung mendapatkan vaksinasi tersebut. Jadi nggak adil Mbak Arin kalau kemudian pelaku pariwisata ekonomi kreatif di sekitar atau di dalam destinasi dan sekitar destinasi masyarakatnya kok nggak sekalian itu ya nggak baik. Ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan juga. Oke, baik. Artinya ini sebagai suatu komitmen ya Bapak dari Dinas Pariwisata bersama dengan para pelaku wisata lainnya untuk mendukung upaya pembentukan herd immunity yang harapannya nanti juga bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Singgi. Saya akan beralih ke Pak Is terlebih dahulu ya. Pak Is, ini dari sisi seorang akademisi, bagaimana Bapak melihat percepatan vaksinasi ini sebagai upaya untuk memulihkan kembali sektor-sektor yang sempat terpuruk karena dampak dari pandemi, termasuk juga untuk bisa mempercepat ekonomi kembali boleh bergerak di masa seperti ini, Pak Is? Ya, begini, terima kasih Mbak Arin. Tentang dari kami dari sisi akademisi, kita memang sangat membutuhkan itu percepatan dari vaksinasi tersebut. Karena apa? Dengan vaksinasi kita sosialisasi kepada mahasiswa yang harus bisa tidak hanya daring dan bisa ikut luring, praktek-praktek di kampus, itu bisa memiliki kekebalan tubuh. Herd immunity ini penting sekali dan memang perlu sekali di Yogyakarta ini disosialisasikan manfaat dan keuntungan dari kita melakukan vaksinasi ini. Banyak yang dari mereka-mereka yang awam tidak tahu tentang vaksinasi, malah takut atau ada isu-isu yang dikatakan bahwa vaksinasi nggak ada manfaatnya, itu yang ditakutkan. Nah, kami dari akademisi melakukan suatu pengetatan bahwa setiap mahasiswa yang datang ke kampus harus sudah tervaksin. Lalu juga dia juga terbebas dari virus-virus dari COVID. Artinya apa? Sehingga kolaborasi kami dengan mahasiswa tetap berjalan walaupun di dalam daring. Kami pun akademisi tetap melakukan hubungan. Karena apa? Kita butuh mahasiswa. Mereka harus datang ke Jogja. Ayo kuliah di Jogja. Mereka tetap daftar, tidak hanya online. Karena itu, Mbak. Jadi kita punya satu komitmen bahwa vaksinasi memang akselerasinya harus dipercepat dan total di seluruh Yogyakarta. Sehingga Yogyakarta itu betul-betul jadi daerah yang betul bisa dikembangkan sebagai destinasi unggulan di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik Pak Is. Ini artinya juga dari sisi akademisi pasti turut mendukung upaya tersebut ya Pak ya, mengingat juga Yogyakarta selain sebagai kota wisata juga merupakan kota pelajar. Artinya ketika nanti pelajar juga bisa kembali mendukung dalam upaya percepatan tersebut, harapannya pariwisata kembali cepat bangkit. Begitu ya Pak Is? Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Pak Sutemas, Bapak. Barangkali dari Dewan seperti apa Bapak melihat korelasi antara vaksinasi untuk pelaku wisata dan juga upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi ini? Seperti apa kira-kira Pak Temas? Begini Mbak Arin,
berbicara vaksinasi terkait dengan pariwisata, yang jelas vaksinasi yang kita artinya pemerintah berikan kepada warga masyarakat itu belum bisa full diterima, masih ada yang menghindar terkait dengan wisata. Kalau saya yakin dengan pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif jelas tersasar dan insya Allah melaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif. Namun bagi mungkin tidak mungkin ini yang terjadi di masyarakat di sekitar kita, ada yang antusias untuk vaksin dan ada yang artinya menerima vaksin itu tidak saja, ada yang demikian. Maka dalam hal ini edukasi atau kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah secara baku harus segera diterapkan. Contohnya mencari SIM tidak menunjukkan vaksinasi 1-2 tidak kita berikan. Demikian Mbak Arin. Baik, terima kasih Pak Temas. Artinya juga dari pemerintah mendukung upaya percepatan vaksinasi tersebut ya Pak ya. Harapannya ketika vaksinasi dapat berjalan dengan baik juga dapat mendukung pemulihan dari berbagai sektor yang memang sempat terpuruk karena adanya kondisi pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kembali ke Pak Singgih ya. Pak Singgih, kalau kita boleh bilang memang di masa PPKM ini kita harus melakukan hibernasi terlebih dahulu ya Pak ya. Memang belum bisa eksekusi, mau buka juga memang belum bisa. Kira-kira Pak Singgih, apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh para pelaku wisata sembari kita mendukung upaya pemulihan COVID-19, tapi tetap bisa juga produktif di tengah masa PPKM ini Pak Singgih, sembari juga pastinya ikut vaksinasi? Iya, kalau kita melihat data itu masih cukup kecil ya Mbak ya. Dosis pertama itu hampir 40 atau 39%. Dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran vaksin itu 2,8 juta. Lalu untuk yang dosis 2 masih 14%, 14,9 atau hampir 15%. Artinya kita harus mengakselerasi ini untuk kemudian menuju ke 70% tadi. Nah, kalau kemudian apa yang akan dikerjakan segera, pertama adalah vaksin itu sendiri, karena ini adalah bagian yang harus kita akselerasi untuk mencapai 70% minimal untuk menjadi herd immunity tersebut. Tetapi kemudian kalau belum dapat vaksin, kemudian ini antriannya juga, kita antriannya itu antrian 2 Mbak. Yang pertama adalah vaksinnya sendiri, ya. Karena mungkin juga belum tersedia 100% untuk ke 2.800.000 itu. Kemudian yang kedua adalah vaksinatornya, yaitu nakesnya itu sendiri yang kita masih data. Sehingga kalau bisa orang biasa yang melakukan vaksinasi, nyontek itu orang biasa, kita bisa bantu ya. Tapi karena harus nakes, punya kompetensi khusus, maka kita harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, senyampang kemudian menunggu pelaksanaan vaksinasi bisa 100% di pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, tentu kemudian kita tidak kemudian nganggur ngedekur gitu, tidak. Ada hal yang bisa dilaksanakan. Pertama, kita melihat kembali potensi daya tarik yang ada di destinasi itu sendiri. Kita mencoba untuk melihat kembali apa yang kemudian bisa dilakukan. Pertama adalah membuat narasi. Ini yang kemarin agak lupa atau belum lengkap, ya, narasi-narasi yang kemudian bisa kita create menjadi konten. Inilah yang nanti akan menjadi bagian media promosinya. Jadi setiap tempat pasti punya narasi, pasti punya cerita. Nah, cerita itu ditulis kembali. Ya, kalau sudah ditulis, kemudian divisualisasikan dalam bentuk
entah itu foto atau itu nanti video, entah itu jadi paket wisata ya. Saya kira ini bagian yang perlu dilakukan baik destinasi maupun desa wisata. Oke. Ketika teman-teman kreatif yang ada ya, anak-anak Ya. muda sebenarnya kan lebih kreatif daripada yang kolonial ya, milenial kan lebih gitu kan. Jadi libatkan, mereka juga punya imajinasi yang cukup kuat begitu Mbak. Baik Pak Singgi, terima kasih. Artinya ini adalah kesempatan barangkali untuk kembali menggali potensi, termasuk kembali mengumpulkan narasi-narasi yang nantinya bisa juga dijadikan sebagai suatu cara untuk promosi dari destinasi wisata itu sendiri. Terima kasih Pak Singgi. Baik, Bapak-Bapak semuanya, kita akan jeda sejenak setelah ini, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali mengajak Anda untuk berdiskusi bersama sekaligus melihat bagaimana upaya pemulihan pariwisata di Yogyakarta seiring akselerasi dari vaksinasi COVID-19. Kembali saya akan menyapa dengan narasumber kita di sini. Ada Bapak Sutemas, kemudian juga Pak Singgih dan Bapak Is Darmanto. Saya akan menuju ke Pak Is kali ini ya. Pak Is, melihat dari sisi akademisi, sejauh ini Bapak dari program-program yang sudah dilakukan, seperti apa Pak evaluasi kira-kira yang perlu disampaikan, dan apa sih Pak peluang, baik itu peluang kedepannya nanti maupun saat ini yang bisa diambil, dimanfaatkan dalam pengelolaan pariwisata dalam momentum pandemi seperti ini Pak? Oke, terima kasih. Di dalam pengembangan pembelajaran saat ini dengan adanya pandemik ini, kita memang banyak aktivitas pembelajaran itu dilakukan melalui daring atau online. Nah, ini pun juga komitmen pemerintah adalah bagaimana mengaplikasikan protokol kesehatan, tidak melakukan pertemuan, menghindari segala bentuk-bentuk luring yang kita lakukan. Sebetulnya kami punya program studi vokasi di mana mahasiswa itu memang harus melakukan praktek langsung. Sehingga praktek-praktek ini pun juga harus kita kemas, kita berdayakan melalui program daring juga. Jadi mahasiswa kita bimbing melalui video-video, lalu melakukan praktek-praktek, kita berikan bimbingan-bimbingan tentang bagaimana pengembangan pembelajaran melalui daring ini. Bahkan sekarang pemerintah berkolaborasi dengan akademisi, membangun contohnya seperti Kedai Reka atau Kampus Merdeka atau Belajar Merdeka. Artinya apa? Memang dari pemerintah itu menyikapi kondisi pandemi ini di dalam pengembangan pembelajaran tetap harus ada kualitas di dalam memberikan kualitas pembelajaran seefektif mungkin. Sehingga kita pun juga dari akademisi berupaya keras untuk tetap bagaimana membangun mahasiswa dari nilai kompetensi mereka di dalam pembelajaran melalui daring ini. Lalu juga kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah DD, misalnya ada Gandeng Gendong. Program Gandeng Gendong adalah pembelajaran bagaimana masyarakat dengan akademisi itu melakukan kolaborasi di dalam menciptakan produk-produk. Mungkin dari produk makanan kuliner. Kami di sini di program D3 selalu melakukan praktek-praktek sehari sebetulnya, sehingga bisa diaplikasikan dengan kolaborasi dengan industri itu. Lalu juga kami juga selalu pengembangan pada mahasiswa melalui Zoom meeting atau melakukan webinar yang kita lakukan setiap saat untuk sosialisasi masalah akselerasi vaksinasi. Sehingga mahasiswa kami betul-betul bisa terjaga imun dan kesehatannya, sehingga saat mereka melakukan aktivitas di dalam kampus, misalnya ada konsultasi, bimbingan, konsultasi skripsi atau tugas-tugas itu bisa dilakukan dengan aman karena mereka harus datang ke kampus. Apalagi kita punya UKM, kegiatan kemahasiswaan, ada UKM yang memang harusnya kita berdayakan. Sampai UKM gamelan misalnya,
mereka harus praktek melakukan gamelan. Ini pun juga kita harus melakukan melalui daring, melalui online. Sehingga apa-apa yang harus kita budayakan di dalam kondisi pandemik ini memang kita harus kita lakukan. Namun demikian, tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain terutama, itu adalah akselerasi dari vaksinasi ini memang sangat utama, sangat penting, sehingga kita semua bisa menjaga imun kekebalan kita tidak menularkan, dan kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri untuk tidak tertular oleh pengaruh virus yang lain. Saya rasa itu, Mbak Arin. Terima kasih. Ya baik Pak Is, artinya juga dari akademisi, kemudian mahasiswa-mahasiswi juga turut terlibat Bapak Nggih memberikan kontribusinya, baik itu dalam bentuk inovasi maupun juga ide-ide yang bisa untuk terus dikembangkan, terlebih sebagai upaya untuk pemulihan perekonomian di tengah kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Is. Saya kembali menuju ke Pak Temas terlebih dahulu nggih. Pak Temas, kalau kita lihat memang bahwa pandemi ini mempengaruhi banyak sektor, akhirnya juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Padahal kalau kita melihat sendiri Bapak di Yogyakarta ini pariwisata sebagai salah satu sektor utama penunjang perekonomian. Mengingat juga bahwa di bawah pariwisata tidak sekedar destinasi saja tapi juga ada sektor kuliner, kemudian penyedia jasa perjalanan dan sebagainya yang juga ikut merasakan dampak tersebut. Kira-kira hal apa sih Pak, sinergi seperti apa yang bisa dibangun untuk bisa bangkit bersama, tetap survive di tengah kondisi pandemi ini Pak Temas, monggo. Mbak Arin, untuk pemulihan daripada ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pariwisata, yang jelas pemerintah bersama dengan pelaku-pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif bergerak dengan semangat, dengan bersama-sama tadi bareng-bareng untuk memulihkan daripada perekonomian yang di dunia wisata pada saat ini baru artinya tidak terjamah atau tidak didatangi oleh wisata. Namun bagi pelaku atau ekonomi kreatif tidak boleh kecil hati, karena nanti kalau wisata sudah dibuka, tentunya nanti akan artinya membludak itu wisatawan itu akan datang ke tempat pariwisata, karena selama ini kejenuhan ada di dalam kampung, di rumah itu, di kota-kota itu sudah masyarakat itu sudah sangat jenuh. Walaupun nanti itu ekonomi agak menurun, namun semangat untuk wisata itu saya yakin pasti nanti berbondong-bondong akan menuju tempat-tempat wisata untuk refreshing. Namun perlu diingat, si wisatawan itu harus mematuhi dengan prokes 5M tadi, 3T, dan vaksinasi yang diberikan pemerintah pada saat ini harus masyarakat harus sudah tervaksin. Demikian Mbak Arin. Ya baik Bapak, artinya kita perlu juga di momen seperti ini mungkin melakukan persiapan ya Pak ya, untuk menyambut barangkali nanti ketika kondisi membaik, bagaimana masyarakat juga siap kembali menyambut wisatawan, termasuk juga tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Baik, kembali ke Pak Singgi ya Pak Nggih. Tadi juga masih melihat bahwa pariwisata itu sebagai suatu ekosistem Bapak. Kira-kira Pak, sinergi seperti apa yang bisa dilakukan untuk setidaknya di masa seperti ini juga boleh bersama-sama memberikan semangat atau barangkali juga tetap melakukan promosi meskipun belum bisa eksekusi, kembali lagi Pak. Kira-kira sinergi seperti apa Pak Singgi? Iya, kalau situasi seperti ini memang promosinya agak berbeda Pak. Bukan kemudian kita mengajak orang untuk datang mengunjungi destinasi,
tetapi yang kita lakukan justru mengabarkan apa yang kita lakukan, sekaligus mengingatkan bahwa Jogja ini masih menjadi destinasi utama pariwisata di Indonesia. Berbagai macam keragamannya, Mbak Arin. Jadi seperti kalau kemudian kita bicara tentang desa wisata, maka setiap desa pasti punya keunikan masing-masing. Unik selling point-nya akan berbeda. Inilah yang tadi saya sampaikan, harus kemas lagi supaya lebih menarik lagi, sehingga dan sinergi dengan industri pariwisata saya kira sangat penting. Desa wisata tidak akan kemudian bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa didukung oleh industri pariwisata itu sendiri. Yang saya maksud itu bisa seperti Asita yang membuat paket wisata. Kemudian PHRI, mereka juga menjadi kolaborasi dari homestay yang ada di desa wisata tersebut. Entah itu wujudnya kemudian pendampingan, pembinaan terhadap homestay yang ada di desa wisata. Ini juga kita lakukan di masa-masa yang seperti ini, walaupun mungkin tidak secara langsung, tapi bisa dilakukan monitoring secara Zoom atau seperti apa. Jadi kolaborasi yang kita lakukan bersama industri pariwisata tentu membuat jejaring dan membuat ekosistem pariwisata pada saatnya nanti sudah dilonggarkan, itu aktivitasnya sudah mulai bisa dilaksanakan. Oke. Karena kita sudah mempunyai beberapa paket wisata yang kita buat untuk ini bagian dari inovasi dan adaptasi kita terhadap COVID-19 yang lebih personalized, lebih localized, lebih small in size. Ini dilakukan ada paket khusus ya. Jadi jumlah wisatawannya tidak banyak, kemudian juga mengadopsi atau mengangkat kearifan lokal, budaya lokal, aktivitas lokal. Inilah yang kemudian kita buat paket khusus tersebut, dan ini tentu akan melibatkan seluruh ekosistem pariwisata, ada transportasinya, ada destinasinya, ada hotelnya, ada oleh-olehnya. Nah, oleh-oleh itu penting, Mbak Arin. Jadi... Ya, betul Pak, setuju. Oke, baik. Artinya tadi itu juga menjadi salah satu tahap persiapan ya Pak ya, untuk kembali nantinya menyambut para wisatawan. Mungkin kalau kita boleh bilang ini saatnya kita godain dulu wisatawannya, ajak jalannya besok kalau kondisi sudah membaik ya Pak Singgi. Kita iming-imingi dulu. Kita iming-imingi dulu. Baik, terima kasih Pak Singgi. Ya, kita akan lanjutkan nanti setelah ini, Bapak-Bapak para narasumber semuanya dan juga pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali kali ini pemirsa semuanya, kita akan berdiskusi bagaimana terkait dengan upaya pemulihan pariwisata di Yogyakarta khususnya seiring dengan akselerasi dari vaksinasi COVID-19. Bersama dengan ketiga narasumber kita, masih bersama Pak Sutemas, kemudian juga Pak Singgih, dan juga Pak Isdarmanto pada kesempatan kali ini. Saya akan kembali ke Pak Singgih terlebih dahulu ya. Pak Singgih, dari upaya yang dilakukan selama ini, termasuk juga program-program yang telah dilaksanakan dan masih akan terus berjalan, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi kendala dari program-program yang dijalankan sejauh ini? Ya, antara pariwisata dan COVID ini kan bertolak belakang, Mbak. Jadi kalau COVID suruh stay at home, ya katakan suruh jalan-jalan. Inilah kendala kami. Jadi kalau kemudian ada pengetatan kebijakan karena COVID-nya meningkat, maka kemudian yang menjadi imbasnya yang terdampak pasti teman-teman di industri pariwisata dan destinasi itu sendiri. Karena kalau kemudian tidak ada wisatawan, maka tidak ada pergerakan sama sekali. Hotel tidak ada okupansi, transportasi juga nggak ada yang diangkut, kemudian destinasi juga nggak ada yang datang. Inilah yang kemudian menjadi kendala itu. Jadi kalau kemudian teman-teman suruh milih, kalau situasi seperti ini karena kebijakannya memang mengharuskan kita tutup semua saat ini,
apakah bisa kemudian digantikan dengan bansos, umpamanya, bantuan sosial, kasih sembako. Kalau cuma sehari 2 hari ya nggak akan bisa mengikuti. Sehingga yang diharapkan oleh teman-teman di pariwisata tentu Jogja harus dijadikan hijau dulu, kemudian dan ini perlu gotong royong bersama sehingga nanti kalau COVID-nya sudah mulai melandai, sudah bahkan mungkin hilang gitu ya, kita beraktivitas kembali itu jauh lebih nyaman daripada menerima bantuan, sebetulnya seperti itu kalau Mhm. aspirasi Oke. teman. Sehingga kalau kemudian kita menuju ke sebuah percepatan vaksinasi, kendalanya itu tadi, nakesnya ya itu sangat terbatas, kemudian vaksinnya juga belum belum seluruhnya bisa mengcover seluruh kebutuhan kita. Nah, Oke. kalau dari sektor yang lain saya kira hampir sama, situasinya hampir sama. Jadi begitu kemudian ada pelonggaran, kemudian aktivitas jalan, maka roda roda ekosistem ini bergerak semua, Mbak Arif. Aha, baik. Inilah yang kemudian kita harapkan dan saya berharap ini betul-betul dijaga oleh semua stakeholder, tidak hanya di pariwisata tapi masyarakat dan seluruh stakeholder menjaga untuk itu tadi Pak Temas juga menyampaikan harus 5M atau 6M sekarang ini yang kemudian harus dijaga dan disempuyung bareng-bareng. Oke, baik Pak Singgih, terima kasih. Artinya sekali lagi ini juga perlu sinergi kita bersama ya Pak. Tujuannya satu, kalau saat ini kita hijaukan dulu Yogyakarta, begitu nggak Pak Nggih? Baik, kembali ke Pak Is ya. Pak Is, tadi melihat Pak Singgih juga menyampaikan bahwa kedepannya akan ada paket-paket wisata yang ketika berbicara soal destinasi wisata tidak sekedar berkunjung, tapi juga UMKM ikut merasakan dampak positifnya, banyak pihak yang turut merasakan keterlibatan dari upaya pemulihan ini. Kira-kira Pak Is melihat ke depannya nanti tren wisata seperti apa sih Pak yang akan digemari masyarakat? Dan juga kira-kira bagaimana Pak bisa melibatkan mahasiswa-mahasiswi dalam upaya pemulihan ekonomi ini Pak Is? Oke, terima kasih Mbak Arin. Pada dasarnya pariwisata itu adalah multidimensional, multistruktural yang melibatkan segala aspek. Nah, di sini yang paling utama peran dari pengelola pariwisata, pelaku pariwisata, pemerhati pariwisata yang kalau bisa saya sampaikan adalah dari komunitas pentahelik. Pentahelik itu dari unsur A, B, C, G, F. Yang pertama adalah akademisi, peran bisnis, lalu komunitas masyarakat, government, dan multimedia. Ini harus bersinergi. Bagaimana tetap membackup bahwa pariwisata Yogyakarta itu satu pariwisata yang unggulan. Dan ini sudah terbukti beberapa objek wisata alternatif yang baru, yang artifisial, yang bisa menggabungkan antara natural aset environment dengan artifisial yang dibangun oleh masyarakat lokal. Misalnya contohnya adalah dari HH Ocean Blue, dari HH Sky Blue, ada mungkin dari Obelik, yang kenyataannya di new normal kemarin itu luar biasa, bisa menarik jutaan pengunjung. Bahkan kami ini sama-sama sangat heran, luar biasa sekali. Dan ini harus disikapi oleh pentahelik kita, kebersamaan kita, kolaborasi kita, terutama dari pemerintah, bagaimana tetap mensosialisasi pada masyarakat sebagai yang paling utama dalam pelaku dari pengelolaan pariwisata. Ini memahami bahwa kita baru eksis. Pariwisata harus mempunyai satu daya tarik yang luar biasa. Aksesibilitas harus dikembangkan. Dan kami dari akademisi juga terlibat di sana. Kami melakukan namanya KKN. Mahasiswa kami yang KKN itu terjun ke lapangan. Saya juga memberikan bimbingan, melakukan sosialisasi bagaimana pengelolaan kelembagaan ini ditingkatkan misalnya. Sehingga destinasi pariwisata di Yogyakarta itu betul-betul bisa menjadi unggulan di Indonesia. Lalu juga demikian, kami pun juga membekali mahasiswa untuk tetap harus berinovasi. Bagaimana menjaga kelestarian, kelangsungan, kesejahteraan hidup masyarakat dengan UMKM misalnya. Kita kolaborasi dengan industri. Dari mahasiswa kami melakukan KDRK, kolaborasi
program yang kita lakukan dengan pengelola kuliner yang ada di Yogyakarta. Juga kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah dengan program gandeng gendong. Kemarin juga kita berkolaborasi, mahasiswa kami terjun ke lapangan, memberikan bimbingan, juga pengarahan bagaimana meningkatkan produksi kuliner khususnya dari produk-produk yang bisa dijual secara secara online yang sekarang sedang marak ini. Sehingga kolaborasi dari petahana utama ini sangat penting sekali dalam mengantisipasi bagaimana ke depan nanti pariwisata Jogja tetap jadi pariwisata unggulan dan eksis di Indonesia. Dan itu Pak Arin. Oke, baik Pak Is. Artinya sekali lagi kuncinya adalah kolaborasi ya Pak ya. Upaya pemulihan ini akan bisa terlaksana dengan baik apabila ada kolaborasi sinergi dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pelajar atau mungkin akademisi saja, tapi juga masyarakat pastinya punya peran yang luar biasa untuk mensukseskan program-program tersebut. Terima kasih Pak Is. Kemudian kembali ke Pak Temas terlebih dahulu. Nggih. Pak Temas, kira-kira kalau dari sudut pandang Pak Temas, kedepannya nanti pariwisata Jogja ini akan dibawa kemana sih Bapak? Ya, untuk pariwisata DIY Yogyakarta, menurut angan-angan saya, pendapat saya itu akan lebih daripada sebelum pandemi. Artinya wisata yang datang itu akan melebihi daripada kemarin sebelum pandemi. Karena apa? Karena itu tadi di dalam pandemi yang 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan ini benar-benar dirasakan oleh warga negara, warga masyarakat, jenuh, kesel dan lain sebagainya. Yang jelas ke depan itu mereka akan mencari udara segar atau kebebasan mungkin di alam bebas, mungkin di wisata-wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan lain sebagainya. Itu intinya ingin fresh ingin bahagia, intinya ingin enjoy dan lain sebagainya. Jadi lebih daripada kemarin menurut saya. Wisata di Keraton di Malioboro itu nanti akan membludak tadi Pak, itu harapan dan pikiran saya demikian. Baik Pak Temas, berarti di sini kita juga yakin ya Pak ya, walaupun mungkin sekarang memang belum bisa dibuka untuk wisata, tapi kerinduan itu pasti ada ya Pak ya. Nanti kalau tadi seperti Pak Singgi sampaikan kondisinya sudah kembali longgar, kita yakin pasti banyak wisatawan yang ingin kembali menikmati pesona wisata di Yogyakarta. Terima kasih Bapak, kita akan jeda sejenak Bapak narasumber semuanya dan juga pemirsa pastikan jangan kemana-mana. Kita akan kembali berdiskusi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali masih seputar upaya pemulihan pariwisata di Jogja dengan program vaksinasi COVID-19. Kita akan kembali mengajak Anda berdiskusi bersama dengan ketiga narasumber. Masih bersama kami di sini Bapak Sutemas, kemudian Pak Singgih dan juga Pak Isdarmanto. Pak Singgih, tadi kita juga sudah sempat melihat bahwa vaksinasi sebagai upaya kolaborasi bersama dengan sektor pariwisata dilaksanakan di tempat-tempat wisata. Saya rasa Pak Singgih ini juga merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan kerinduan ya Pak ya dari para wisatawan untuk boleh kembali nantinya ketika kondisi membaik berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Kira-kira Pak Singgih, ke depannya nanti apakah akan dilaksanakan secara bergantian, mungkin bergilir di tempat-tempat wisata yang ada, atau mungkin akan ada inovasi baru Bapak terkait dengan upaya vaksinasi tersebut? Ya Mbak Arin, jadi kemarin kita lakukan vaksinasi di tempat wisata ini sebetulnya sekaligus mengobati kerinduan mereka yang menjadi sasaran vaksinasi ini mengunjungi destinasi wisata tersebut yang sudah cukup lama tidak dikunjungi ya.
Tadi disampaikan oleh Pak Temas juga sudah apa ya, bosen di rumah gitu ya. Kalau vaksinasinya dilakukan di tempat layanan kesehatan mungkin agak sedikit apa ya namanya, mungkin situasinya menjadi agak mencekam gitu ya. Tetapi Ah, kalau kemudian tempat vaksinasinya itu di tempat yang indah, yang sejuk, itu destinasi wisata, pasti suasananya akan berbeda. betul. Kemudian merasa takut disuntik, kemudian wah ini apa ya, terlena dengan keindahan alam, jadinya Iya. lupa akan apa tadi, paranoidnya tadi. Sehingga inilah yang kemudian disambut baik oleh para peserta vaksinasi kemarin-kemarin itu, dan ini merupakan satu aktivitas yang sangat bagus. Artinya dua hal, vaksinasinya dapat, kemudian promosinya dapat, juga mengobati rasa rindu untuk berwisata Betul. bagi peserta vaksinasi tersebut. Bahkan tidak sedikit mereka yang kemudian juga seperti orang berwisata, habis Iya. vaksin kemudian foto-foto selfie, dan saya sampaikan ini harus di broadcast ke semua media sosial yang Anda punya gitu ya. Mhm, mhm. Mengajak mereka untuk vaksin dan mengingatkan akan destinasi tersebut. Betul. Ini pasti akan kita lanjutkan Mbak Rin karena Aha. respon bagus. Bahkan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandi Uno, itu juga memberikan apresiasi terhadap Mhm. inovasi yang dilakukan oleh DIY ini. Jadi menggunakan destinasi wisata menjadi tempat untuk vaksinasi ini merupakan satu inovasi yang sangat bagus. Dan beberapa provinsi sudah mulai melakukan hal yang sama ya. Mhm. Apa kita memberikan inspirasi kepada provinsi lain, saya kira ini bagus karena ini ajakan untuk kemudian mempercepat cakupan dan memperluas cakupan juga untuk membentuk herd immunity tersebut. Ada beberapa yang kemarin muncul ya, kami ingin menyasar juga ke desa wisata. Aha. Di desa wisata itu kan sebetulnya malah justru tempat yang kemudian akan menyatu dengan masyarakat. Jadi kami mencoba di Agustus besok itu menyasar ke desa wisata. Jadi satu desa wisata kita tuntaskan, pindah lagi satu desa wisata kita tuntaskan, sehingga dalam satu area desa itu malah justru semua sudah tervaksin gitu ya. Iya. Menurut saya kok justru akan efektif. Nah Oke, ini baik. kami mempunyai 132 desa wisata, Aha. tentunya kita berbagi peran dengan teman-teman di kabupaten dan kota juga. Oke, baik Pak Singgi. Sedikit lagi Bapak, ini kemarin sempat ada beberapa wacana yang menyatakan bahwa nantinya vaksinasi ini akan menjadi syarat dari katakanlah kemarin disampaikan masuk mal, kemudian melaksanakan aktivitas perjalanan. Apakah nanti Pak Singgi kalau berwisata juga perlu ada syarat vaksinasi nih kira-kira? Jadi kemarin memang cukup banyak ide-ide, dan ide itu saya kira bagus, tujuannya bukan kemudian menjadikan sertifikat vaksin ini menjadi syarat administrasi. Ah, Dan ini sudah dikontrol oleh dari Kementerian Kesehatan. oke. Tapi tujuannya memang bukan itu. Tujuannya untuk mendorong para wisatawan ini untuk melakukan vaksinasi. Sehingga akan memberikan rasa aman bagi dirinya maupun orang lain. Kan? Betul. Kemarin dari PHRI juga sudah muncul wacana. Kalau check-in ke hotel menunjukkan Kartu vaksin. vaksin ya, itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa diberikan reward. Kami sedang menyusun metode yang memberikan insentif bagi yang sudah melakukan vaksinasi. Oke. Yang sekarang ini sedang kami bicarakan juga dengan tim pengembang teknologi, yaitu dengan Visiting Jogja. Mhm. Mungkin bayangan saya ini baru dicarikan solusinya di teknologinya. Yang sudah vaksin nanti akan kita berikan diskon khusus. Waduh, oke. Dan wisata pamannya 10.000 masuk ke destinasi, maka kami akan berikan diskon 25% pamannya. Baik. Kan juga gimmick-gimmick yang perlu kita berikan, Ya. itu yang kita berikan untuk mendorong para wisatawan ini untuk melakukan vaksinasi Aha. sekaligus untuk menggunakan aplikasi Visiting Jogja.
Oke, baik Pak Singgi, ini artinya menarik sekali ya Pak ya, semata-mata bukan untuk syarat administrasi, tapi bagaimana kita mendorong masyarakat untuk yuk semangat kita semuanya ikut vaksin biar kondisinya segera membaik, begitu ya Pak Singgi? Siapa tahu Betul. besok kalau lagi jalan-jalan dapat diskon gitu tiket masuknya. Oke, baik Pak Singgi, terima kasih. Kembali ke Pak Is, Ge. Pak Is, kemarin juga kita melihat ada upaya vaksinasi untuk pelajar ya Pak, Ge. Artinya juga besar harapan nantinya kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan secara langsung di Yogyakarta. Kira-kira bagaimana Bapak melihat hal tersebut sebagai suatu peluang untuk boleh kembali mendukung sektor geliat pariwisata di Yogyakarta sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi, Bapak? Ya, terima kasih, Mbak. Memang pengelolaan pemahaman tentang vaksinasi ini memang harus disosialisasi secara mendalam. Artinya masyarakat, khususnya para pelajar, mahasiswa yang kadang-kadang dia kurang care terhadap vaksinasi, ini harus paham bahwa dengan vaksinasi mereka itu akan lebih secure. Mereka diri tidak kena virus dan juga tidak melakukan penilaian. Karena apa? Mereka masih muda. Mereka termasuk orang-orang yang termasuk OTG yang tidak punya kendala. Jadi tidak bisa terdeteksi. Kelihatannya dia sehat, tapi dia memiliki virus. Dan ini bisa menular ke orang-orang lain. Contohnya kami, orang lain yang sudah tua, mengelola mereka, melayani mereka. Dia OTG, tapi akhirnya lari pada kami-kami yang sebagai pelayanan pada mahasiswa itu. Nah, ya, yang namanya sosialisasi dan vaksinasi ini penting sekali, khususnya di pelajar. Ini semua pelajar harus, karena sekarang ini dari virus ini lebih canggih, lebih cepat. Jadi penularan ini lebih cepat sehingga tidak hanya orang tua, orang-orang tertentu, orang yang sedang sakit, tapi justru yang muda-muda dan kecil itu juga tetap harus dilakukan vaksinasi. Dan kami sudah mengantisipasi semua dosen, staf, karyawan di Sutra ini semua sudah tervaksinasi 2 kali. Lalu mahasiswa pun juga kita himbau, lalu kita bantu untuk melakukan vaksinasi. Begitu Mbak Arin. Sehingga kita punya sepakat komitmen bahwa kita harus mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan bagaimana pengelolaan protokol kesehatan ini terjamin. Apa yang dikatakan Pak Singgi, pariwisata di Jakarta harus tetap eksis. Nah, ini harus kita dukung. Desa wisata khususnya, ini juga harus kita dukung. Bagaimana satu desa wisata yang betul-betul green area, yang secure, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dan bisa menciptakan kepuasan dan kenyamanan. Saya itu Mbak Arin. Oke, baik Pak Is, terima kasih. Artinya sekali lagi kita lakukan secara bertahap ya Pak ya, tapi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Harapannya sedikit-sedikit mulai tervaksinasi, akhirnya kita bisa membentuk herd immunity tadi 70% dan juga bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Terima kasih Pak Is. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, singkat saja dari Pak Sutemas, Bapak harapan kedepannya seperti apa Pak dengan upaya percepatan vaksinasi ini, terutama bagi upaya sebagai peningkatan geliat pariwisata di Yogyakarta. Monggo Pak Temas. Harapan daripada kita yaitu agar masyarakat sadar arti pentingnya vaksin, vaksinasi COVID-19 ini, agar tidak takut-takut untuk vaksin karena akan menyelamatkan diri sendiri dan akan menyelamatkan orang lain. Demikian Mbak Arin. Ya, baik. Terima kasih Pak Temas. Kita menyelamatkan, melindungi diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita, ya Pak. Terima kasih. Dari Pak Is, silahkan monggo Bapak harapannya seperti apa ke depannya nanti? Harapan kami bahwa vaksinasi ini segera akselerasinya dipercepat. Dipercepat, karena dengan dipercepatnya akselerasi dari vaksinasi, kita menjadi lebih secure, kita menjadi lebih aman. Artinya virus itu nanti bisa hilang sendiri karena mereka sudah kebal, imunnya sudah bagus. Sehingga saya harapkan sosialisasi dari pentahelix utamanya, dan kami dari keberadaan akademisi juga akan selalu ikut mendukung sekali tentang akselerasi dari vaksinasi segera bisa total, globalisasi total bisa dilakukan di setiap lokasi. Karena masing-masing memang dari daerah-daerah mempunyai kendala banyak, sesuatu yang berbeda, sehingga kita harus betul-betul kita punya satu komitmen untuk bersama
untuk kesehatan kita bersama untuk Yogyakarta. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Is, matur nuwun semangatnya untuk upaya percepatan vaksinasi ya Pak. Dari Pak Singgi, monggo silakan Bapak harapannya seperti apa? Ya, pelaksanaan vaksinasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah merupakan bagian dari penyiapan kita sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia. Tentu ini harus disengkuyung bersama-sama. Jadi kalau ada yang kemudian masih meragukan vaksinasi, mari kita tebar harapan untuk kemudian bisa melaksanakan vaksinasi ini secara menyeluruh. Saya berharap bulan Agustus nanti seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sudah tervaksinasi minimal dosis pertama, jadi kemudian akan dilanjutkan dosis yang kedua. Semoga ikhtiar ini akan menjadikan pariwisata Jogja akan semakin lebih aman, semakin lebih terpercaya, dan para wisatawan akan kembali lagi ke Jogja lagi untuk kemudian bisa menikmati pariwisata yang lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Singgi, matur nuwun untuk semangatnya dalam upaya percepatan vaksinasi kali ini. Dan juga pastinya sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Pak Sutimas matur nuwun, Pak Is terima kasih, Pak Singgi terima kasih. Kita berharap vaksinasi berjalan dengan lancar dan Yogyakarta boleh kembali pulih dengan pesona wisata yang dimiliki. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Baik pemirsa semuanya, sekali lagi ini menjadi tugas kita bersama ya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dalam upaya percepatan vaksinasi sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jadi silahkan, yuk yang belum divaksin segera daftarkan diri Anda dan jangan lupa tetap disiplin, taati protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas. Jangan lupa vaksin, siapa tahu besok kalau jalan-jalan dapat diskon spesial dari kartu vaksinasinya ya. Baik, terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya dan sampai jumpa.